Kartini Simbol Keberdayaan Perempuan oleh Leila Mona Ghanem. Kebaya, sanggul, selop, baju daerah identik dengan peringatan Hari Kartini. Layakkah sebuah inspirasi besar perjuangan perempuan dimaknai sekedar kosmetik? Kartini bukan hanya ibu, guru, dan istri. Dia adalah simbol keberdayaan perempuan yang berjuang dengan cerdas melalui pendekatan keperempuanannya. Untuk itu, Hari Kartini akan lebih bermakna jika difahami lebih luas. Di masa remajanya, beliau bergaul dengan kaum terpelajar. Bacaan yang bertema kemajuan perempuan membuka kesadaran Kartini. Buku yang mengupas tentang perempuan Eropa menampakkan perbedaan dramatis jika disandingkan dengan keadaan perempuan Jawa ketika itu. Semua itu tidak dapat dilepaskan dengan konteks kolonial yang memiliki kepentingan pelestarian feodalisme dengan membagi manusia berdasarkan kelas. Ketidakadilan yang terang menciptakan gegar budaya di benak Kartini. Didukung oleh korespondensi intens dengan orang Belanda, Kartini seolah mendapat ruang untuk menyampaikan unek-uneknya. Dalam beberapa suratnya, Kartini menyatakan bahwa perempuan perlu memiliki pendidikan setara dengan laki-laki. Kemampuan menjadi terdidik tidak layak dimiliki kaum pria saja, terutama karena ibu adalah sekolah bagi anak-anaknya. Ini adalah surat Kartini kepada Prof. Anton dan istrinya 4 Oktober 1901. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tetapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita. Agar wanita lebih cakap melakukan kewajiban yang diserahkan alam atau sunatullah sendiri ke dalam tangannya. Menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Kartini adalah sastrawan. Kekayaan bacaan membuat tulisannya kritis, mengalir lincah dengan berdas. Goresan pena Kartini yang tercermin dalam buku yang dibukukan oleh orang Belanda, dan buku itu diterjemahkan oleh Armin Pane dalam judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Permasalahan yang diungkap Kartini lebih dari 100 tahun yang lalu, seperti terbatasnya pendidikan bagi perempuan, perkawinan di bawah umur, KDRT, kawin paksa, hingga kisah hidupnya sebagai istri ketiga dan meninggal pasca melahirkan adalah urusan keperempuanan yang masih aktual hingga kini. Kartini memilih bersuara. Tidak seperti kebanyakan perempuan saat itu yang diam menurut karena memandang diri sebagai minoritas dalam kontestasi peran gender. Meski notabene secara statistik jumlahnya kurang lebih setara dengan laki-laki. Memilih diam karena khawatir diasingkan ketika pandangannya berbeda dengan minoritas. Kecemasan akan diasingkan membuat orang menerima pendapat yang beredar, yaitu perspektif pria dengan segala hegemoni dan paket fasilitasnya. Hingga kini masih kita temukan perempuan, terutama yang berpendidikan rendah, tidak berani mengekspresikan pendapatnya secara terbuka. Perempuan adalah contoh sempurna feodalisme yang dilestarikan. Sepakat dengan Kartini, pendidikan adalah sarana paling cerdas sebagai pengungkit yang elegan. Tak dapat disangkal, perjuangan perempuan adalah cerita panjang, tarik ulur belenggu gender. Apa jadinya jika inspirasi Kartini itu tidak pernah ada?
Kemungkinan butuh waktu lebih lama untuk menjadikan perempuan Indonesia semaju saat ini. Sebagai contoh, pemilu Amerika baru melibatkan perempuan tahun 1920 setelah 70 tahun perjuangan emansipasi. Pemilu pertama Indonesia tahun 1955 telah mengikut sertakan perempuan. Ini salah satu refleksi buah manis perjuangan Kartini dan tokoh perempuan lainnya. Selanjutnya, pertanyaannya adalah mengapa Kartini lebih dikenal daripada tokoh perempuan lain seperti Dewi Sartika, Rasuna Said, Cut Najadin. Kartini dikenal karena kekuatan pena. Demikian menurut Sulistyowati Arianto, Guru Besar Antropologi UI. Melalui kecerdasan menulis, seorang lulusan SD secara kritis, Kartini mengeksplorasi keadaan lingkungannya. Kartini menyadarkan perempuan Indonesia untuk meraih kebebasan, bercita-cita dan memiliki hak kesetaraan. Dengan penanya Kartini membangunkan keterlenaan perempuan yang tertindas oleh budaya maskulin. Kartini juga sosok perempuan yang sadar akan kelokalannya. Tulisan Kartini pada Nyonya Abendanon 10 Juni 1902 menyatakan, kami sekali-kali tidak pernah menjadikan murid-murid menjadi orang setengah Eropa atau orang Jawa yang kebarat-baratan. Seseorang dengan pola pikir universal tanpa kehilangan identitas kulturalnya sebagai seorang Jawa dan seorang Muslim. Meski banyak kritik terhadap Kartini, namun saya memilih melihat Kartini sebagai simbol keberdayaan perempuan yang menginspirasi. Lebih dari itu, Pramudia Anantatur dalam buku Panggil Aku Kartini Saja menyebut Kartini sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia untuk sejajar dengan bangsa Barat, bangsa penjajah. Meski protesnya dia ungkap dalam bahasa penjajah, bahasa Belanda, kita memperoleh banyak pelajaran dari Kartini. Dari perspektif komunikasi, pelajaran yang disampaikan Kartini adalah pentingnya pendidikan pada perempuan, pentingnya menempatkan kesetaraan peran dan kebebasan memilih pada perempuan dalam berbagai bidang. Pentingnya membaca atau iqra. Tampaknya benar ungkapan Margaret Fuller, today a reader, tomorrow a leader. Pentingnya menulis karena tulisan dapat melipat gandakan kekuatan.